Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Frieza membangkitkan perubahan baru yang melampaui Daishinkan. Sementara Vegeta berhasil mengalahkan anak Frieza dan membuatnya sangat tidak berdaya. Vegeta tahu dia bukanlah orang yang Kuriza takuti. Sebenarnya Kuriza cuma takut pada ayahnya saja, seperti yang pernah Vegeta alami ketika takut pada ayahnya sendiri. Vegeta menceritakan ketika dirinya masih kecil, Frieza menjadikan Vegeta sebagai alat untuk melakukan perintahnya. Dan Frieza mengancam akan membunuh ayah Vegeta jika Vegeta tidak menuruti perintahnya. Pada akhirnya, Frieza membunuh ayah Vegeta dan menghancurkan planet bangsa Saiyan. Itulah sifat asli Frieza yang ingin Vegeta beritahu pada Kuriza sekarang ini. Tapi Kuriza yang tetap percaya bahwa ayahnya itu baik, menegaskan ayahnya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kuriza yakin ayahnya menginginkan perdamaian di universe dan hanya dia yang bisa melakukan itu. Tapi Vegeta mengetahui kalau apa yang dia lihat dari matanya, Kuriza tidak benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan sendiri. Kuriza telah menjalani seluruh hidupnya di bawah Frieza. Jadi Vegeta yakin kalau Kuriza sudah tahu bagaimana sifat asli ayahnya. Satu-satunya yang akan Frieza lakukan adalah memaksa multiverse bertekuk lutut dan membuatnya berdarah. Vegeta tegaskan dia nggak bisa membayangkan bagaimana rasanya memiliki ayah bernama Frieza. Tapi dari pertarungan mereka sebelumnya, Vegeta tahu Kuriza dan Frieza tidak memiliki sifat yang sama. Vegeta menyampaikan kekagumannya bahwa Kuriza sudah berjuang dengan terhormat dan memiliki potensi untuk menjadi kesatria sejati. Vegeta tahu Kuriza sebenarnya punya kekuatan yang melampaui ayahnya. Dan Vegeta curiga Frieza juga sudah tahu itu. Yang Kuriza butuhkan cuma kepercayaan diri penuh supaya potensi kekuatannya bisa dibangkitkan. Mendengar ceramah Vegeta itu, Kuriza merasa sangat terkejut sekali. Vegeta juga menyampaikan karena Kuriza tidak melakukan kerusakan pada alam semestanya, maka Vegeta tidak akan membunuh Kuriza. Setelah semua ini berakhir, Vegeta minta Kuriza untuk bertempur di jalan yang dia pilih dan temukan jalan Kuriza untuk kebenaran. Untuk Kuriza, dia berpikir awalnya dia merasa bangsa Saiyan adalah momok menakutkan bagi dunia. Tapi rupanya bangsa Saiyan hanyalah budak yang bertindak atas kemauan ayahnya. Sama seperti yang sudah Kuriza lakukan selama ini. Tiba-tiba Frieza datang bersama Alto, di mana Frieza melihat anaknya sedang mengalami masalah dengan lawannya. Frieza tanyakan apakah Kuriza membutuhkan bantuan ayahnya. Melihat itu, keduanya sontak menjadi terkejut. Bagaimana Frieza bisa selamat dalam pertarungan sengit melawan Broly. Dan nampaklah Broly sudah berhasil dikalahkan oleh kekuatan baru Black Frieza. Saat ini tubuhnya dikunci oleh lilitan ular besar. Bahkan Broly sampai kehilangan kesadarannya dan nampak mendapatkan banyak luka di tubuhnya. Vegeta tentu merasa penasaran bagaimana Broly yang memiliki kekuatan setara Daishinkan bisa dikalahkan oleh Frieza. Frieza menawarkan dia akan memberitahukan segalanya. Karena hari ini Frieza merasa sangat bersemangat sekali. Jadi Frieza menantang Vegeta untuk segera menyelesaikan pertarungan mereka untuk selamanya. Frieza mengajak anaknya untuk bertarung lagi. Namun Kuriza yang sudah tersadarkan akibat ucapan Vegeta nggak mau lagi melakukan itu. Mendengar itu tentu sontak membuat Frieza merasa sangat terkejut. Dia penasaran apakah yang dia dengar itu adalah salah. Kuriza bertanya balik, dia ingin tahu apa artinya menjadi seorang pejuang sejati dan dia nggak akan sampai di sana dengan mengikuti orang-orang seperti ayahnya. Kuriza tegaskan kalau ayahnya salah tentang segalanya. Di situ Frieza tentu merasa sangat marah dengan pernyataan kurang ajar yang anaknya katakan. Tanpa peduli dengan ayahnya lagi, Kuriza segera memukul ayahnya dengan sangat keras. Di situ Frieza merasa semakin penasaran kenapa bisa berubah berkhianat seperti itu. Kuriza memberitahu selama ini dia pikir bahwa dirinya harus selalu berusaha untuk menjadi sempurna di mata ayahnya. Tapi rupanya semua yang Kuriza percayai adalah kesalahan yang sangat besar. Setiap kali Frieza menghukumnya tanpa alasan, Kuriza bisa saja melawan. Tapi Kuriza lebih memilih untuk menerima pukulan sebagai gantinya. Namun sekarang Kuriza bisa melihat sebenarnya ayahnya tidak mampu menjadi seorang ayah. Karena dia tahu ayahnya tidak peduli terhadap kebaikan dari multiverse. Kemudian Kuriza melanjutkan melakukan pukulannya menghantam dagu Frieza.
hingga Frieza nampak langsung terhempas menghantam batu asteroid dengan sangat luar biasa keras. Melihat itu, Vegeta menyadari kalau kekuatan tersembunyi Kuriza bahkan lebih besar daripada yang dia duga. Vegeta merasa kalau dia tidak hati-hati, Kuriza mungkin akan melampaui kekuatannya suatu hari nanti. Di situ, Frieza yang bangkit lagi akhirnya sadar kalau anaknya benar-benar mengkhianati dirinya. Dia telah membesarkannya, mengajarinya, bahkan membagi tujuan akhir dengan anaknya. Tapi Frieza sampaikan apakah ini adalah rasa terima kasih yang anaknya berikan kepadanya. Jadi sekalian saja Frieza menghina anaknya tersebut yang cuma bisa menghisap jempol seperti orang bodoh. Dan Frieza tegaskan kalau Kuriza tidak pantas memiliki kemiripan dengannya. Frieza segera mengangkat tangannya untuk menciptakan sebuah jurus andalan. Frieza mengakui kalau kekurangan anaknya memang begitu hebat untuk orang seusianya. Frieza benar-benar tidak menyangka Kuriza punya kekuatan sebesar ini. Tapi sungguh memalukan kalau kekuatan itu digunakan oleh orang yang berpikiran lemah seperti Kuriza. Frieza minta anaknya untuk mengingat apa yang sudah dia katakan padanya. Frieza menembakkan sebuah laser dari kedua tangannya yang meluncur cepat ke tempat Kuriza. Di situ Kuriza yang gak bisa menghindar sontak tersengat keras hingga dirinya merasa sangat begitu kesakitan sekali. Sedangkan Alto cuma bisa menutup matanya karena gak mau melihat Kuriza kesakitan. Alto penasaran kenapa Kuriza malah berpihak pada para Saiyan. Alto merasa gak bisa menyelamatkan Kuriza kali ini. Tidak sampai Kuriza mengancam ayahnya seperti itu. Nampak Kuriza semakin menjerit kesakitan dan gak bisa melakukan apapun lagi. Di sini Frieza nampak sangat menikmati dirinya menyiksa anaknya tersebut. Vegeta yang melihat itu merasa sangat kesal dengan tindakan biadab Frieza pada anaknya sendiri. Sebagai dewa kehancuran, Vegeta nggak mungkin membiarkan hal ini sampai terjadi. Jadi Vegeta segera mengeluarkan pedang Z legendaris yang sebelumnya diberikan oleh Beerus. Vegeta segera melakukan tebasan pedangnya hingga tebasan itu mengarah cepat pada Frieza. Alto yang panik minta Frieza untuk segera menghindari tebasan pedang tersebut. Lalu Alto segera menggunakan sihirnya untuk menciptakan makhluk raksasa. Tapi makhluk raksasa itu juga tidak bisa menahan tebasan pedang yang sangat legendaris tersebut. Dan tebasan itu masih mengarah cepat pada Frieza. Frieza yang gak bisa menghindarinya sontak membuat tangan kirinya langsung putus tidak tersisa. Frieza merasa sangat kesal dengan tindakan pengecut Vegeta menyerangnya dari belakang. Tiba-tiba Vegeta sudah muncul sambil mengarahkan tangannya pada wajah Frieza. Frieza tentu terkejut melihat itu. Vegeta menegaskan dia nggak punya alasan lagi untuk memperpanjang hidupnya dan tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi Vegeta akan segera bunuh Frieza sekarang. Vegeta menggunakan Hakai Domain Destruction untuk menghancurkan Frieza selamanya. Frieza diselimuti oleh energi Hakai yang begitu sangat besar dan juga kental. Frieza yang baru melihatnya tentu penasaran teknik apa sebenarnya ini. Vegeta mengatakan Frieza pasti merasakannya juga. Di mana keberadaan Frieza mulai terbakar habis. Vegeta menanyakan apa yang Frieza pikirkan di saat-saat terakhir hidupnya ini. Di situ Frieza yang awalnya merasa tertekan ternyata masih bisa menunjukkan kesenangannya. Frieza membalas apa yang sebenarnya dia pikirkan, yaitu betapa hebatnya teknik ini. Frieza yakin teknik seperti ini mungkin berguna di masa mendatang. Dengan sangat marah, Vegeta menegaskan kalau Frieza adalah sampah dan tidak ada masa depan lagi baginya. Tertantang mendengar itu, Frieza membalas kalau dia nggak setuju dengan ucapan Vegeta. Karena Frieza beritahu kalau Vegeta lah yang akan menghadapi akhir hidupnya hari ini. Frieza nampak menunjukkan tatapan yang sangat tajam dan kembali membangkitkan perubahan terkuatnya, yaitu Black Frieza 2. Dengan perubahan ini, Frieza sebelumnya bisa mengalahkan Broly dengan sangat begitu mudah. Dan baru melihat perubahan itu, Vegeta langsung menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut sekali. Vegeta tidak menyangka kalau Frieza bisa punya perubahan terbarunya lagi. Sedangkan Alto penasaran dengan jenis Hakai apa yang Vegeta gunakan. Karena Hakai ini berbeda dari yang sering Frieza gunakan sebelumnya. Dan tingkat kekuatan Hakai ini memiliki kekuatan yang sangat berbeda sekali. Di saat Alto masih tertegun melihat kehebatan mereka, Alto mendengar suara Kuriza yang memanggil padanya dengan nada pelan. Kuriza minta Alto untuk segera menghentikan ayahnya sebelum semuanya terlambat. Tapi Alto yang masih percaya niat Frieza baik, minta Kuriza untuk menutup mulutnya. Alto memberitahu
Mereka sudah mempersiapkan seluruh hidupnya untuk hari ini. Dan ketika akhirnya tiba, Alto kecewa. Kuriza malah mengkhianati mereka. Dia tegaskan Kuriza sebenarnya punya hak untuk berjuang bersama mereka mengalahkan para dewa. Kuriza minta Alto mengerti kalau Frieza tidak akan pernah menjadi seorang ayah yang baik untuknya, bahkan untuk Alto anak angkatnya. Kuriza yakin ayahnya pasti akan membuang Alto begitu Alto tidak berguna lagi baginya. Kuriza minta Alto melihatnya, meski mereka sempat punya banyak perbedaan, tapi Kuriza tahu kalau Alto selalu menolongnya. Mendengar itu, Alto sekarang menjadi bimbang. Dia sepertinya mulai tersadar akan ucapan Kuriza. Kuriza mengatakan lagi, bahkan jika Alto membencinya, bagi Kuriza, Alto adalah orang paling dekat yang dia miliki seperti seorang saudara. Sedangkan saat ini, Vegeta nampak dikunci oleh ekor Frieza hingga tidak berdaya. Pedang Z kebanggaannya juga diambil alih oleh Frieza. Vegeta benar-benar telah terpojok dan gak bisa melakukan apapun lagi. Frieza memberitahu Vegeta kalau keadaan seperti ini pasti sangat familiar dengan apa yang terjadi pada mereka dulu. Kemudian dengan pedang Z legendaris itu, Frieza menebas tubuh Vegeta sangat brutal. Di situ Vegeta sontak menjerit kesakitan dan merasa sangat tidak berdaya lagi. Alhasil Vegeta langsung kembali pada bentuk biasanya dengan semua kekuatan yang menghilang. Kemudian Frieza terkejut melihat sesuatu yang rupanya adalah anting Potara diikat pinggang Vegeta. Bagi Frieza, ini adalah cara yang sangat licik untuk mengalahkannya. Rupanya, Vegeta membawa anting-anting itu untuk bergabung dengan Broly sebelumnya jika tidak berhasil mengalahkan Frieza dengan kekuatan sendiri. Karena itu, Frieza segera mengambil anting Potara tersebut supaya Vegeta tidak bisa menggunakannya. Dan lalu, Frieza segera meremas anting itu untuk menghancurkannya berkeping-keping. Dengan demikian, Vegeta tidak akan bisa melakukan fusion dengan Broly ataupun siapapun lagi di dunia ini. Nampak Alto juga datang untuk merayakan kemenangan Frieza. Frieza cukup kagum pedang Z tidak ternoda sedikit pun. Meski begitu, dia katakan pedang Z tidak menunjukkan kualitas apapun selain hanya sekedar senjata yang dibuat dengan sangat halus. Jadi, Frieza ingin tahu apa pendapat Alto soal pedang ini. Di situ, Alto nampak nggak tahu soal pedang tersebut. Kemudian Alto melihat Vegeta yang sudah tidak berdaya lagi. Selain Vegeta, Broly juga nampak masih belum menunjukkan kesadarannya sedikit pun. Lalu Alto juga melihat Kuriza yang saat ini semakin sekarat saja. Alto kemudian kembali fokus membahas pedang dengan Frieza. Dia mengatakan kalau pedang itu adalah senjata yang hebat. Pedang itu mungkin tidak bisa dihancurkan, tapi kekuatannya tidak lebih hebat juga dari yang mereka kira. Setelah mendengar itu, Frieza akhirnya melepaskan pedang Z karena mendengar remeh-temeh Alto. Dia katakan gak butuh logam seperti ini. Jadi dia kembali memberikan pedang Z itu pada Vegeta. Vegeta yang mendapatkan pedangnya kembali segera melompat menebas ular yang melilit tubuh Broly. Hal itu sontak membuat Broly sadar hingga berteriak karena merasakan kesakitan juga. Vegeta tentu sangat penasaran kenapa ini bisa terjadi. Vegeta langsung menanyakan pada Frieza apa yang sudah dia lakukan ini. Sambil mengarahkan tangannya, Frieza memberitahu apa yang dia lakukan adalah mengatur kematian yang sempurna untuk Vegeta dan juga Broly. Sebenarnya Frieza nggak ingin mereka mati begitu saja, tapi tetap saja Frieza segera menggunakan Hakai untuk melenyapkan mereka berdua. Nampak baik tubuh Broly ataupun Vegeta, keduanya mulai perlahan lenyap menjadi abu. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan Frieza dalam melenyapkan mereka sepenuhnya. Frieza akui penguasaan energi Hakainya memang tidak begitu berkembang seperti milik Vegeta. Namun dalam kondisi Vegeta dan Broly yang sudah melemah, mereka nggak dapat melakukan apapun selain perlahan menghilang ke dalam kehancuran yang abadi. Di sini Vegeta nampak ingin Frieza memberitahunya bagaimana Frieza bisa mencapai perubahan baru padahal dia sudah menyegel potensi tubuhnya. Mendengar itu, Frieza langsung tertawa sangat lantang. Frieza sebelumnya penasaran kapan Vegeta akan bertanya begitu. Jadi dia akan menceritakannya dan minta Vegeta anggap ini sebagai belas kasihan kecil karena nyawa Vegeta akan segera menghilang. Frieza ceritakan dia menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya dari kerusakan yang Vegeta lakukan pada tubuhnya bertahun-tahun yang lalu. Kemudian Frieza minta Alto untuk segera menunjukkannya. Alto nampak membawa 2 pasukan dan akan menunjukkan gimana caranya. Di situ Alto membunuh 2 pasukan itu hingga menjadi tengkorak kering seperti pasukan sebelumnya. Setelah itu Alto menyalurkan energi jiwa pasukan itu ke dalam tubuh Frieza.
Dan rupanya seperti itulah caranya. Dengan kepintaran dan kejeniusan Alto, dia dapat memanfaatkan kekuatan hidup orang lain demi membalikan kerusakan yang disebabkan oleh energi kehancuran Vegeta. Tapi Frieza beritahu, meski dia sadar kekuatannya dapat dipulihkan, para raja segalanya yaitu Zeno yang kekuatannya melampaui bentuk kehidupan apapun akan tetap bisa menghapus Frieza dalam sekejap mata. Saat itulah Frieza menyadari bahwa peran seorang kaisar bukanlah menjadi yang terkuat, melainkan menjadi orang yang mendominasi semua orang. Dan saat itulah bentuk Black Frieza 2 ini bangkit. Kekuatan untuk membengkokkan bentuk kehidupan apapun sesuai keinginan Frieza. Tubuh dan kemampuan mereka sepenuhnya ada di dalam kendalinya. Jadi Frieza bisa mengcounter kemampuan Zeno. Selain itu, dia juga bisa menghancurkan Vegeta dan Broly kapan saja. Frieza tegaskan kalau Vegeta telah kalah sejak datang ke semestanya. Frieza juga minta Kuriza melihat bahwa teman-teman barunya ini akan segera mati. Dan kemudian Kuriza akan menghabiskan sisa hidupnya yang menyedihkan sendirian di tempat ini. Frieza mengucapkan selamat tinggal pada anaknya tersebut. Sementara Vegeta masih ragu kalau kekuatan itu pasti bukan milik Frieza. Tapi Frieza nggak mau membuang kata-kata lagi pada Vegeta yang dianggap bodoh sekali. Karena kekuatan ini, Frieza yakin bisa mengcounter kemampuan Zeno yang bisa melenyapkan seseorang. Lalu bagaimanakah nasib Vegeta dan Broly ke depannya? Apakah mereka masih bisa menyelamatkan diri dan mengalahkan Frieza? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.